Amen. Wes, yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih seperti ratusan episode sebelumnya, ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Ya. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke. Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Hari ini ada cerita sesuatu, Pi. Iya, pastinya. Silakan Bro Ayung kalau mau mulai. Iya, tak dengerin, tak simak. Langsung ke cerita ya, Pi. Langsung cerita, boleh. Tahun berapa ya dulu waktu saya masih duduk di bangku di kursi SMA pernah diralat ya, ngerinya takutnya saru gitu. Iya, takutnya saru pernah mengadakan penelitian pribadi, Pi. Tapi bukan tesis. Kalau tesis kemarin. Iya. Ya, kalau kemarin udah tesis. Kalau itu penelitian pribadi itu menggelitik. Masalahnya kan kalau aku kan jalurnya dari Selawi terus Adiwerna terus ngulun nyampe ke desaku tentunya ya. Itu ada jalur ke barat ke sana lewat Singkil sampai Gumalar. Itu sering menggelitiknya begini. Kalau lagi jam-jam tertentu ada pedati lewat. Iya. Dulu ya, bawa bambu kan. Bawa bambu segitu banyaknya, mungkin kalau ukurannya mungkin 1 tronton apa 1 tergede ya itu ya. Dulu pernah dibawain satu cerita tentang pedati, itu lokasinya juga sama ya di situ ya. Kemudian kalau misalnya aku jalan malam itu mau ya cari makanan, nongkrong sama teman dulu kan ya sering ngelihat pedati itu dalam keadaan kosong. Terus jalannya ngetan arah pulang. Kosong, dia udah kosong, tapi benar-benar kosong, artinya memang ya kalau transportasi apapun pasti kan ada drivernya. Dan gitu yang narik itu kebo kan? Yang narik kebo. Sendalnya tuh pakai sendal sendal lili. Pakai sendal loh kalau nggak salah. Ya? Pakai sendal. Iya, itu selalu ada kerbau 2 yang narik. Itu yang di lehernya biasanya ada kapalan begitu ya. Tapi kalau beberapa kali lewat, kalau misalnya aku malam mau ke daerah Adiwerna, mau nyari makanan atau nasi goreng, itu kan sering bukan mergoki sih, itu pedati udah di depan. Nanti kita nyimpangin karena dia kan lambat pasti. Selalu nggak ada sopirnya, Bi. Dia itu jalan sendiri, pulang sendiri. Itu yang jokinya itu pasti tidur di belakang. Akhirnya kan penasaran kalau ngomong sama temen itu kalau misalnya di lampu merah gimana ceritanya ya kalau di Singkil ataupun di Adiwerna sana. Pedati mau bebas ini. Iya, pedati bebas. Dulu belum ada lampu merah di situ. Iya. Memang nggak ada lampu merah gitu ya kan. Tapi akhirnya kan nyelidik. Besok lewat itu jam seginian gitu kan. Pas lewat, alhamdulillah dia udah dari Gemalur udah ngetan sedikit. Jadi wah beneran itu ada. Itu kalau nggak salah jam 9:30 atau berapa ya. Malam pakai motor Grand di belakang. Aku bonceng. Tok lowok rada ngadeg iki. Iya orangnya tidur. Akhirnya buntutin di belakangnya sambil ngerokok. Kan lama itu ya. Nyampe ke Singkil pas jalan rame ngerti mandek Bi. Ngerti mandek. Singkil udah ada lampu merah belum ya? Mungkin belum ya. Tapi Adiwerna udah ada Bi dulu. Iya. Udah Adiwerna. Terus dia nyebrang dari perapatan Singkil menuju Masjid Agung yang sana. Terus itu ada lampu merah Adiwerna. Rame begitu jalur Banjaran ya. Kok berhenti ngerti itu merah, apa emang udah dilatih apa ada yang ngejokin, tapi nyatanya orangnya tidur ikut di belakangnya begitu kan. Terus kalau udah sini nyala jalan ikut nyebrang modelnya udah insting atau apa. Ternyata ngomong sama Mbah dulu kan, Mbah masih jumeneng masih hidup, Mbah mau bengi kan semalam dari berapa malam kemarin sih penasaran masalah pedati. Ternyata itu kalau lampu merah ini yang ngerti berhenti. Oh kata balik dewek apa dewek katanya. Orangnya kan tidur. Iya emang orangnya tidur kok bisa begitu. Angel lah diceritani katanya seperti emang dari dulu seperti itu. Mungkin dari zamannya yang joki itu bapak-bapaknya udah begitu. Disinyalin malah kirimnya sampai daerah Kulon, Langon atau mana lah seperti itu. Nah ini ada cerita sama kaitannya tentang tadi pedati. Jadi tersebutlah seorang teman karena sepantaran namanya Jai.
Jainuri aslinya, tapi Jai. Jai, dia panggilannya Jai karena memang kalau lagi main sepak bola di belakang punggungnya sini Itu Jai. namanya Jai. Pakai Y ya, bukan I ya. Bukan. Aslinya kan I. Iya, pakainya Jai, nomor punggungnya itu 9 karena 9 dulu Ronaldo botak kan. Iya. Dia sukanya itu. Ini buat Jai itu sepak bola itu nafasku Yung. Enaknya Por. Sepak bola itu segalanya buat dia, makanya dia berlatih sepak bola dari semenjak dia kepengen dan cinta sepak bola. Ya gede, udah tua, udah cinta sepak bola ya SMP-an mulai main sepak bola, kemudian urus SMA. Nah itu ketemu sama di Trisandya sana loh, ada SSB di daerah Slawi atau Tembok lah di situ. Nah, tapi dia lebih senior, gampangnya seperti itulah. Sepak bola udah digandrungi banget sama si Jai tersebut. Nah ini kan kalau misalnya mainnya bagus, otomatis di klub ada strata ya, ada dari tim C, tim B, tim A begitu. Karena memang dia kemampuannya lumayan baik, akhirnya dari pelatih itu nunjuk dia itu untuk gabung. Pertama masuk ke tim kan C, kemudian gak lama seminggu udah B, seminggu lagi udah A. Gitu langsung ke tim inti seperti itu, bahkan katanya mau ada diklat kemana gitu yang mau diikut sertakan. Nah si Jai ini tinggal sehari-hari ya di rumah itu ya sama orang tua kayak orang-orang lain, cuman kan tinggal bapak ibunya udah nggak ada bapak tua satu, bapak tua itu kakek ya, kalau mbah yang perempuan udah nggak ada. Kemudian hari-hari ya kalau misalnya ke sana ya naik sepeda ke klub itu, pulang sekolah makan buru-buru, itu kan daerah-daerah Kupuk sana, orang sana kan makan, kalau udah makan istirahat sebentar, kalau ngerjain PR ada yang ngerjain PR, kemudian berangkat ya pakainya sepeda. Katanya hitung-hitung pemanasan, padahal sampai klub nanti ya pemanasan lagi, muter-muter 8 kali Yung. Iyalah, orang aku juga di situ ya pernah tahu yang seperti itu lah. Aku pernah ngalamin peristiwa yang apa ya, kalau bisa diucap ya alhamdulillah itu kemeruduk, saking banyaknya alhamdulillah nggak bisa dihitung. Jadi aku ketulungan, tapi kalau dibilang manusia yang nyatanya bukan manusia mungkin. Jadi untung-untung bisa pulang kayak gitu Bi. Jadi suatu ketika karena Mas Jai ini diikut sertakan untuk ikut sparring di daerah lain, sparring bola, bukan ini ya kompetisi tapi sparring antar desa lah seperti itu, antar klub. Tapi klubnya klub mana? Tarkam ya. Antar kampung lah seperti itu. Terus kan biasanya bareng-bareng gitu kayak mobil-mobil yang bawa sapi. Pada berdiri, diangkut-angkutin dia dipakai bak gitu. Pakai bak, nanti yang supporternya pada nabuhin apa. Terus disiramin gitu ya. Iya kan, ya padahal artis kampung lah gampangannya, pemain sepak bola kampung, tapi level segitu aja udah kebanggaan tersendiri, apalagi terpilih untuk jadi tim inti. Waktu itu saya beranjak ke tim A, masih B waktu itu. Kemudian kayaknya kalau nggak salah itu Tarkam atau sparring daerah Penusupan, Slawi. Penusupan sana, Slawi, ya. Kagok ke sana ya, sampai daerah Penusupan sana. Tak pikir ya waktu itu kan ya namanya orang di sini juga nggak rame-rame banget, di sana itu ternyata euforianya lebih hebat dari sini. Rame banget, ada tukang dagang, warga, apalagi perempuan, cewek-ceweknya juga banyak. Makin semangat kan mainnya di sana. Alhamdulillah ya, harapannya sih tadinya mau ikut langsung jadi starter sejak menit awal. Ternyata pelatih pengennya nanti kalau misalnya ada goyang kita ketinggalan, kamu nanti di depan, jangan jadi playmaker. Oke, saya seperti itu. Pas sudah pertengahan menit pertama kita ketinggalan, saya maju. Di sana aku ganti pakaian langsung cepet, nggak pemanasan, rada kecengklak, rada ada terkilir. Tapi karena memang ini kan nama klub ya, saya bisa masukin itu sampai peluit akhirnya 2-1 menang. Seneng banget. Terus ada yang ngebosin, jadi ada salah satu teman itu kayak anaknya bos besi. Jadi kan punya duit banyak, seneng padahal bukan dari klub, dan di situ nggak ada hadiah ya, cuman sparring, mangan-mangan lah bahasanya, mangan-mangan, seneng-seneng. Padahal kalau misalnya pelatih hindari rokok, itu buat napas nggak baik. Tapi yang pelatihnya udah geser, udah menang, pastinya aja ngerokok, ya kita ngerokok semua di situ. Nyampe lah malam itu, jadi pertandingan kan paling lama itu kan 4:30 udah main.
itu dari penusupan aja itu udah jam maghrib lah, udah maghrib lebih-lebih. Terus kita jalan pulang lah ke arah Banjaran, disitulah kita medang-medangan dekat klub sebenarnya. Itu ya bukan lupa sih sebenarnya, lagi rame-rame kayak gitu saya kepikiran ini bapak jemput apa enggak karena hari itu aku diantar. Nggak naik sepeda. Nggak naik sepeda, hari itu aku diantar. Bapak ngomong jangan terlalu serius, iki bal-balan kampung, ini bal-balan kampung, kamu kepinteran ya pedean bapaknya. Kalau kamu kepinteran bukan bolanya tapi sikile yang ditugel, katanya begitu. Iya. Yang diarah kaki. Iya, kalau orang kampung-kampung kan begitu. Kita bola nggak dapat kaki aja dipatahin gampangnya seperti. Akhirnya saya iya ya bapak udah ngamatin kayak gitu, tapi udah jam segini aturan kan udah nyamper orang. Saya bilang itu habis maghrib udah nyampe sini. Itu saya nongkrong bolak-balik ke lapangan, ke depan lapangan, bapak nggak nongol-nongol juga. Kalau sekarang mending ada WA, ada telepon. Akhirnya nyampe sepi. Itu pelatihnya juga ini, kalau dia di Werna kan Slawi banyak yang bikin kayak celana garmen kayak gitu kan, kaos-kaos sablon, konveksi seperti itu. Jadi yang lain udah sepi tinggal saya loh nungguin bapak nggak kesini-sini gitu, nggak nyamperin. Nyampe pelatihnya balik lagi kayak mau beli makanan gitu buat istrinya apa anaknya. Loh, Jay, kamu nggak pulang-pulang? Saya udah ada angin segar. Saya pikir nanti mau dianterin sama pelatih, apalagi saya masukin 2. Ya kan berarti kayak ini ya pantasnya saya diantarin. Katanya tunggu di bojo, ditungguin istri. Kalau nggak ditungguin istri kamu saya anterin. Berarti kan itu kalau dia kan orang situ, nanti kalau naruh makanan bisa balik lagi. Ternyata enggak, sampai malam. Akhirnya saya hitung lalu, bahasanya saya lalu. Saya mendingan kalau kayak gini jalan. Kalau nanti misalnya ada di perapatan Adiwerna ada mobil bak, saya mau dayak Graul apa nebeng begitu ya. Saya jalan ke arah Ngalor, itu jalan kaki setengah 10. Tahun berapa bro? Ya sekitar 15-an lah, 15-an tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu sekitar 15 atau 20 lah. Berarti 2000-an ya? Itu 2000 sebelum 2005. Sebelum 90-an lebih iya. dong berarti. Iya, udah 20 lebih. sekian. Iya, di jalan ke sana Ngalor, timik-timik. Mana saya nggak bawa sangu, cuman bawa sepatu sama tas. Kalau Jay, kalau ada yang kenal saya main bola ya paling Jay, mana mending mending menang. Kalau yang tahu pertandingan tadi, kalau yang lainnya mau atlet apa? Nyatanya saya juga bocah terus di sini gitu kan. Kalau orang bawa motor mentereng baru dilirik, main bola macam saya gimana? Ya, sebenarnya pengen kalau ngeliatin ngelegitu itu nelen ludah kalau lewat depan tukang soto sedap malam itu kan ada ya, terus ada tukang sate kemruyuk ngeli sampai bapak sendiri dalam hati tak buang saya tua nggak ngerti katanya. Kalau pegawaian di rumah maunya dibantuin kayak gini, mau ya di rumah kan cuman saya bapak mbah, kurang satu aturan mikir kayak gitu loh. Itu udah prasangka yang gak enak tentang bapaknya. Soalnya mau ngerutu habis-habisan. Kemudian keinget Mbak Putri, Mbak yang perempuan gitu. Yang udah nggak ada. Udah yang nggak ada. Itu perasaannya ngomong, sing sabar Jai. Ada suara kayak gitu, sing sabar Jai. Ya kan panggilnya di rumah juga Jai juga. Berarti Jai Nuri maksudnya ya. Iya sih, aku nggak boleh marah-marah, nggak boleh ini. Kalau misalnya sabar, nanti juga pulang ke rumah. Kalau jalan kaki, wong nyatanya di lapangan juga saya lari sanggup kok. Apalagi jalan sampai daerah Kupu, Tanggungan, sana. Jauh loh itu. Jauh, Bi. Malam lagi. Malam, tengah 10. Sementara jalur dari Singgil nih ya paling. Kalau dari Adiwerna sampai Singgil, biasanya ada yang cerita situ dulu banyak ya itu banyak. Iya, di Singgil dulu kan masih sepi tahun segitu. Iya gitu. Jadi ada konon misalnya pakai becak biasanya ada pocong yang menjatuhkan diri dilindes, tapi nggak ada gitu kan. Terus apalagi dari Singgil ke Ngulon, arah sana itu tebu semua, banyak penumpang gelap ya kan, numpang kiri tahu bukan orang. Tukang bakso jualan dibeliin, ternyata pakainya daun, baksonya habis, duitnya nggak ada. Makanya Cek kepikiran, aku sebenarnya berani apa enggak pulang ke sana. Nyatanya bukan pemberani gitu loh, Bi. Tapi sempat nongkrong di Masjid Agung sana. Masjid Jami ya, Masjid Jami bener, Masjid Jami Adiwerna ya. Itu nongkrong di sana ngeliatin mobil yang lewat Ngulon. Nyatanya malam yang nggak ada yang lewat. Ada
ya mobil biasa ada isinya semua. Kalau angkot kalau nggak salah terakhir itu jam 5 sore yang ke arah Jam 5 sore. ke arah Lengkong ya. Arah Lengkong masih ada tahun segitu ya. Jam 5 sore itu kuning sama coklat kalau nggak salah. Bukan nggak salah, emang aku dulu naiknya itu. Pura-puranya kan ya gitu, Pi. Atau jangan-jangan belum ada ya tahun segitu ya jurusan Lengkong. Kayaknya belum ada 2000 deh. belum ada. Kalau Sebelum apalagi 2000, 90-an itu belum ada. Baru ada di Tegal itu cuman biru sama kuning. kalau 97, 98 kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi dia makanya pakainya sepeda terus diantar pakai motor kan karena mungkin nggak ada angkot. Kalau ada angkot kan nanti turun di Gemalar kesononya jalan agak deket gitu ya. Terus aku nungguin yang waktu itu ketip wah wetenge kemruyuk, malah bekas aqua saya minum. Terus ada tahu aci kan genaya di situ kan tempatnya tahu. Kadang-kadang orang mungkin nongkrong di situ nungguin ya kendaraan apa mau becak itu ada bekas tahu aci. Yakin ajismen katanya ajis banget tak pangani bekas-bekas itu gitu. Kan udah lepek-lepek kiwil-kiwil banget buat isi perut. Panangis ya isin gitu. Ada orang tukang becak, "Mas, yo melu apa om? Melu rikata bayar," katanya begitu. Ya bayar, orang bayar dunianya siapa? Kalau nggak bayar dunianya siapa? Saya nggak ada ongkos. Lo ngapain di sini nunggu di papan? Ya wis tunggu di bayo. Katanya tungguin aja. Ih, bukannya mau nganterin. Kalau dianterin nyampe rumah juga dibayar sama bapak. Tapi nggak tentu juga sih. Bapak belum tentu punya duit. Ya wis om mana sana katanya. Itu nggak ada yang nulungin. Nah ada pohonan mungkin sekarang udah ditebang belum ya, yang dibuat deretan angkot berhenti di situ. Ada pohonan yang gedenya segini, semacam kayak pohon beringin atau apa? Mahoni ya. Mahoni ya. Itu kayunya keras banget sih itu. Nah itu di sebelah pohon itu, si Jai itu ngeliat ada seseorang. Tapi nggak kelihatan sepenuhnya ya di jam segitu ya. Penerangan udah ada, tapi kan kalau sana agak gelap nanti area masjid terang lagi. Nah itu aku ada orang. Tapi kelihatannya cuma punggungnya, nanti kayak androknya. Kayaknya perempuan. Cuman apa dia takut saya pemuda sendirian, takut digangguin, apa di sana banyak tukang becak, nanti takut disamperin kok, nggak kelihatan wajahnya, ngumpet terus gitu kan. Akhirnya aku juga bukan pemberani yang tukang godain cewek, di sekolah juga diem, paling menunggu toh. Masa selamanya mau berdiri di balik pohon itu. Akhirnya dia mundur, ya naik ke atas ini kan trotoar. Kemudian senggeng cek kayak gitu duduk di yang di bis-bisannya pagar-pagaran itulah, pagar-pagaran sampingnya jalan itu kan plesteran. Kemudian waduh ternyata perempuan, bener rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan dong. Terus parani Jai, oh rawani aku nggak berani. Tapi dari gerak-geriknya seolah-olah dia itu kayak mengharap, entah perasaan saya atau apa, mengharap ini loh aku dijak kanda, dijak batiran, diajak ngobrol, aku juga sendirian. Akhirnya soal tinggal karuan saya itu tingkat tingsut, jadi nggak jalan cuma gini terus ke sana makin jauh. Itu kan terakhir ada bolongannya, kantor apa sih itu? Kecamatan, kosong kan belum. Ini itu berdiri, saya mau ke sana apa? Nggak, tinggal sedikit lagi. Tak beraniin pura-pura buang bungkusnya ini apa tadi tahu kuping. Itu kan dekatnya pohon-pohonan tadi. Sambil ngelirik ke arah promotor. Oh yumun katanya. Horor loh Jay. Ya horor memang ini horor. Tapi awalnya seperti itu yo. Akhirnya aku ayuman saya sama orang cantik. Kecantikan minder, tahu diri. Kalau yang ayu-ayu sedikit ya standar lah kayak gitu. Saya biasa. Itu lebih dewasa dari saya. Mungkin umur-umuran 20 apa 23 tahun lah. Wis cantiknya kebangetan lah kalau menurut saya, walaupun ya gelap-gelap terang lah segitu. Akhirnya saya Mbak kayak gitu, sopannya anak kamu gitu, Mbak cuman kayak gitu doang. Terus saya duduk jagung kene oli Mbak, duduk sini boleh apa enggak, itu aja. Kalau dikilan dijengkal itu jauh, kalau dia begini aja tetap saya nggak kena. Terus Mbak nenggoni siapa Mbak, berani saya ngomong kayak gitu, nggak nungguin siapa-siapa, saya mau pulang. Kalau jam 9 angel katanya. Itu udah malam dong. Udah malam ya jam 10-an mungkin. Angel saya aja tadi tawarin becak. Ini naik becak aja. Orang tuh ongkos mas. Melos men. Saya sebagai laki-laki kayak primen gitu loh. Ada perempuan nggak punya ongkos. Saya sendiri nggak punya ongkos. Nah terus, Mbak jenengan pulangnya kemana? Saya pulangnya ngulon.
sawi sekali katanya, sawi sekali setelah kali gede katanya. Gemalar, dia kan pahamnya Gemalar dong. Padahal ke barat lagi ada kali gede lagi, bukan Kali Pucang ke sana katanya begitu. Oh iya ya, kalau Mbah beli garam ke sana Kali Pucang, beli garam itu ini ya pupuk ya, pupuk buat padi. Akhirnya saya mau ngomong apa lagi bingung ya Yung. Kamu mau pulangnya ngulon juga, bahasanya kayak gitu tapi lirih, ngomongnya liriman kayak bergumam gitu, bergumam tapi suara perempuan kan tetap tipis ya. Terus sabar, kayak ngerti masalah saya. Nanti juga ada yang lewat, kita ikut katanya. Nanti ada yang lewat ikut. Wis kan saya nungguin mau ngomong apa lagi, saya juga malu, dia perempuan sendirian, kayak nggak bawa sesuatu apapun lah. Kalau pakaiannya Mas, pakaiannya ya biasa, pakaian putih gitu tuh, tapi kayak ada yang dimasukin, ditaliin begitu lebih. Tapi androk, bener-bener androk. Terus lama-lama saya nunggu-nunggu, nanti ada yang nyamperin apa? Dari arah sana, dari arah kidul, belok. Itu bunyi klonting. Ya itu pedati itu, Bi. Pedati yang biasa bawa ini bambu. Tapi buat Yung, kamu kalau ngelihat pedati itu arah ngulon pasti ana peringe kan, ada bambunya kan. Iya ada bambunya. Kowe langa bambu nih, Bi, nggak ada bambunya. Nggak ada bambunya primen, masa nggak ngirim? Biasanya kan dari Wetan dikirim ngulon, daerah ngulon. Iya itu nggak ada bambunya. Itu padahal diterang ya, tapi kayak di bagian ini kan terbuka memang, tapi bagian pinggir-pinggirnya kayak ada tutup begini ya, Bi, melengkung. Itu seakan-akan di bagian depan yang orang kemudinya sampai di bagian dalamnya itu nggak bisa ditembus cahaya dari luar sama sekali. Jadi kayak ini apa namanya kerbau dua, terus di bagian kusir itu kayak ditirai begini, padahal nggak ada kain, bener-bener hitam gelap toh. Aku ya aneh, sampai ngomong ucap suara, kok pedati ayawe ini sih mangkat. Ini kan jamnya pulang, tapi ini nggak ada nyaut sama sekali. Saya cuma ngomong asal nyeplas doang, asal nyeplok doang kan. Terus dia jalan di situ ke arah kita ke depannya, londang. Yo Mas melu apa dalam hati saya kan seperti itu. Ya ternyata pedati itu berhenti di depan saya. Mau ikut apa enggak? Ayo. Itu berarti persis si kerbau itu ngelewatin kami, tinggal bagian buntut itu pas di depan kami, bagian belakangnya gitu ya. Itu pun harusnya kena sinar dari arah wetan. Tapi ada hitam toang kayak gini, hitam. Tapi ya bukan kain, bukan apa, cuman bener-bener hitam. Itu ada tangan nyelonong dari arah dalam. Persis banget, saya masih ingat tangannya itu tangan perempuan. Kayak kukunya kayak dicat ya merah. Bagus banget, itu jelas kelihatan dari sinar juga jelas nyelonong dari arah gelap-gelap itu yang di dalam. Dia kayak duduk di paling pojok belakang lah, terus nyelonong yuh ngawe begini gulung keroncong mon katanya, gelang pernik itu banyak banget, kayaknya sih emas buat apa yang jelas kilo-kilo kayak gitulah. Ngawe begini, itu nggak pelo-pelo acan. Saya itu kayak ketarik gitu loh, langsung brusut dari tempat duduk itu langsung brusut, kayak digentak begini loh, Bi. Pemuda kan kadang-kadang royal mau turun aja pakai digentak begini langsung berdiri. Saya bisa kayak kesetrum arep manjat, bener-bener itu pas udah deket kira ada panjatannya. Kalau itu kan ada yang buat bancik ke atas, kayak ada tangan yang kayak gitu, kayak dia nyingkirin, tapi nggak ada wujudnya. Berusaha kok dorong, saya kerasa kayak tangan bapak saya kalau lagi marah semingkir kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngeribetin dia kerja atau apa, kayak didorong begitu. Saya kok dorong itu di dada, rasanya sesek banget. Saya loh kok saya disingkirin tapi dia ngejak, ternyata bukan ngejak saya, ngejak perempuan itu. Nah sedetik itu juga, saat itu juga saya pangling sama mbak-mbak yang saya ngajak ngobrol, itu bukan kayak gitu ternyata. Jadi dari semua pakaiannya itu ya, kalau pakaian-pakaian yang dikenakan tadi kan kayak daster tapi putih, ya androk lah ya, androk yang langsung lurusan ke atas, namanya apa sih itu, kayak noni-noni Belanda modelnya, androk-androk dulu, itu langsung berubah jadi kayak ibu-ibu yang pakai kebaya, kayak wong Kartinian kayak wong Kartinian. Tapi kalau Kartini kan biasanya bagus-bagus itu ya, dikasih payet-payet segala macam, itu kayak biasa tok kayak gitu. Cuman di sininya ya ada kainnya, ada jaritnya.
Terus rambutnya wis digelung, kapan gelungnya? Wong dari tadi aja saya sering curi-curi pandang begini. Ayo men yang di bojo kayak kita. Ada pikiran seperti itu, Bu. Kok Bu Bi, itu kok udah ada gelungnya kapan? Terus ada kondenya kayak gini, celek. Itu gede di atasnya tuh konde mendol gede banget. Terus dia itu senyum ke arah saya, wis ana bedake komplit, bukannya kayak yang tadi itu kayak perhiasan natural kayak gitu. Wis ada merah-merah. Ya Allah kayak mencorong ayu men, dia itu jalannya aja kimpat-kimput timuk-timik karena ada kebayanya gitu loh. Terus pas saya itu kan nengok ke dia, perhatiin begitu dari atas sampai ke bawah. Pas nengok ke arah samping, itu mungkin yang tadi saya nggak ngelihat, ada bapak-bapak yang dorong. Dia itu, kalau dibilang serem ya enggak, ganteng tapi dua orang bertelanjang baju, celana komprang hitam, semua celana komprang hitam, tapi di sini kayak ada gobangnya, ada gobang golok gitu ya. Dia itu tangannya begini, kayak nyambut. Itu kan ada tundagan lagi ya di trotoar, kan harus turun dari trotoar dulu, kayak di hati-hati nyai, seolah-olah begitu, tapi nggak ada ucapan apapun. Terus akhirnya dia itu membancik pegangan palangan yang paling belakang itu naik ke atas, tapi tangan yang di dalam itu nggak kelihatan lagi dan nggak ada ucapan apapun, nggak ada kata-kata apapun. Naik ke atas, dicincing-cincing begitu ya, naik ke atas. Yakin saat itu juga itu perasaan yang aneh saya rasakan. Saya bukan jatuh cinta begitu ya, tapi saya lom, kayak kehilangan loh. Saya nggak diajak. Lom itu sayang itu kok saya nggak diajak, kok berlalu begitu aja. Giliran saya tahu secantik itu, saya ditinggal. Tadi katanya nanti ada yang lewat, masa saya nggak diajak sih, kayak gitu ya. Terus yang dua itu ke depan itu nggak ada kusirnya loh tadi, Bi. Ternyata itu kusir sama sampingnya. Jadi sempat saya ngomong begini ya, aku sih nyetiri, yang nyetirin, bukan ininya namanya apa sih ya, bukan kusir tapi yang nyetirin. Loh, gue sih nyetirin, Miki langka tadi nggak ada. Itu udah lom lah. Sopir pedati itu namanya bajingan. Apa? Bajingan. Oh benar, serius Bi? Serius. Iya serius. Bajingan. Bukan kusir tapi bajingan. Kalau kusir ke ini Kuda ya. Bajingan, nanti searching coba aja. Masa sih bajingan? Ini dari kawan-kawan di Lapak Horor kasih tahu itu namanya bajingan. Namanya bajingan. Iya, tapi dia bukan bajingan loncat ya. Kayak anak cicak namanya sawiyah. Sawiyah. Gitu. Istilah Jawa. Betul. Oke. Nah, ini gelap. Mas, saat itu Mas J di belakang itu kan nggak ada tirai, nggak ada apa, cuman gelap doang. Ada perubahan dari fisik pedatinya apa jadi kereta kencang? Orang Mas, biasa aja. Tapi sekali lagi saya nggak bisa ngelihat ke arah dalam. Padahal nggak ada apa-apanya, cuman kayak melentong begini ya, kayak dari penjalin atau bambu yang dipelentongin lah. Terus samping-sampingnya kayak semacam anyaman geribik. Samping-sampingnya nggak bisa dilihat dari samping gitu kan. Saya bisa lom banget, kayak mau nangis, mau ditinggal ibunya ke pasar gitu. Padahal kan ya bukan siapa-siapa saya, tapi kayak seolah-olah udah dijanjiin nanti ada yang lewat. Saya dalam hati melu mbak, pengen kayak gitu, Bi. Tahu-tahu selonong tangannya kayak gini, tangannya keluar. Itu saya lihat ke bawah, terus kayak minta izin sama yang bajingan yang dua itu ya. Mau lihat apa ora? Sempat mau ngomong kayak gitu, tapi ketahan. Maksudnya saya udah kenal gitu, takutnya dimarahin orang bawa golok segala macam. Terus itu yang benar-benar yang sebelah kanan, saya sempat kan begini kan, dia ngasih kode kayak gitu aja, tangannya cuma begini kayak seolah-olah gari munggah kan, tinggal naik. Orang yang nyuruh majikan saya seolah-olah begitu. Akhirnya saya melihat lagi ke atas, baru nyai tadi, nyainya itu perempuan yang cantik tadi itu ngelonggok mukanya. Ngeluarin mukanya, bentar. Ngeluarin apanya, Bi? Iya, ngeluarin mukanya. Iya, ngeluarin mukanya, bukan ngeluarin yang lain. Dia ngeluarin mukanya ngelongok, dan saat dia ngelongok itu kayak tirai hitam itu enggak hitam itu kelihatan, badannya itu kelihatan. Aku primen kentir apa enggak katanya begitu. Apa karena lapar, karena terlalu marah nungguin bapak jadi kayak gini, pandangannya siwar-siwar enggak jelas loh. Dia nyelonong begini, yang ada cuman apa? Rasa satu tok yang takut karena KIB supir apa bajingan nggak umum, yang biasa lewat kan bawa bapak tua ya, yang jadi bajingannya itu kan yang bawa bambu. Ini kok mau gagah-gagah rambutnya gondrong-gondrong, terus di sini kayak ada begininya ya, gelang-gelang yang di sini. Terus yang di dalam wongnya terlalu ayu, jangan-jangan ini bukan saya, bukan golongan saya. Udah nggak ke arah situ. Tapi kayak ada suara Mbak Putri, Mbak yang perempuan ngomong,
munggah baik. Itu ada suara, tahu di telinga atau di hati saya suaranya Mbah lah, dulu sering ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong ada suara Mbah yang di atas itu ngangguk begini, kayak seolah-olah mengiyakan kata Mbah naik, ya kamu naik. Akhirnya saya takut-takut, tangannya udah nyelonong begini. Rasanya saya nggak sopan, nggak pantas buat megang suara. Tadi ya tangannya yang halus banget, yang banyak gelangnya itu. Saya pegangan seadanya, kejunjrungan lah. Itu naik ke atas. Nah di dalam itu semuanya berubah nggak kayak gitu, yang saya tahu. Sepasti jerone kereta kencana apik men panganane akeh, aku bilang gitu. Kayak gue mending katanya. Kayak gitu mendingan masih sama-sama kendaraan. Nah aja ruangan katanya, ruangan yang ya paksoanan seperti itu, kayak di dalam istana. Saya ngomong istana ya nggak tahu istana ya di dalamnya kayak apa, yang jelas mewah-mewah, di situ rame. Dan saya cuma ada duduk di situ jejer-jejer sama yang lain, tapi saya nggak kenal semua, orangnya ganteng-ganteng, bersih-bersih, serem-serem juga. Tapi yang tadi naik saya masih bisa mengenali mukanya, itu dia duduknya di tengah di sana, kayak sesembahannya lah seperti itu, ratu-ratunya, dan pakainya nggak kayak gitu, udah kemudian terlalu ayu lah. Saya di situ cuman ada perasaan takut, nggak ada yang lain. Akhirnya saya cuman bisa komunikasinya sama Mbah dalam hati, walaupun Mbah juga ada nggak ada omongan lagi, Mbah Putri tolongin Mbah Buyut, aku di mana kayak gitu. Cuman pas ngeliat ke arah si putri tersebut, dia senyum. Nah itu saya kayak ngantuk, kayak si Jack perasaannya ngantuk, terus blek, nggak tahu lagi. Tahu-tahu dia itu ditemuin adanya di Gemalar, Jadi di Gemalar itu kan ada warung yang madepnya itu ngidul. Di depannya itu ada kayak semacam buat nungguin becak. Itu pakainya terpal, semacam bau buat ngiup gitulah. Saya di situ lagi ada beberapa orang tidur. Iya tidur, dibangunin. Saya tuh ngelilir kayak ada yang nepuk-nepuk gitu loh. Salah satunya bapak saya. Tangi Joy, istighfar, tangi, katanya tangi. Saya ditepuk-tepuk. Jadi aku nangendi sih, bener-bener puyeng, keliangan segala macam. Pas saya bangun itu, aku sih nangendi, kayak kenal. Kadang-kadang kan uang saku nggak dijajanin di sekolahan, itu nongkrong di situ gitu loh, di warung itu ya. Ambil ngerokok daripada di rumah dimarahin kan, nongkrong di situ. Karena kadang lihat ke atas itu persis apa yang dilihat kayak gitu. Kayak aku kenal. Pas ngeliat sekeliling, ini kan apa Pak, bisa orang jemput, kata ini jemput. Nah ini di mana? Kon sing ngendi sih bocah? Sing ngendi, dari mana, gimana Pak? Saya tadi di masjid, saya naik. Mau jelasin juga takut nanti disalahin bapak, nanti dia dibilangin bohongan. Ditanya nanti aja di rumah. Ya munggah. Ya suruh munggah ke motor uduk. Saya lagi lemes-lemes, saya nggak bisa pas di motor itu. Jadi tadi katanya kesaksian ada orang yang nolongin selain bapak. Bocahnya turun katanya dari habis inilah jam-jam 10-an udah tidur di situ. Jadi tukang becak yang dulu di situ kan, bocahnya siapa sih kayak gitu loh. Gue klambi bel, tapi kok tidur di situ. Kalau bocah pelayon, kalau enggak anak-anak gelandangan biasanya kan kelopot. Ini bersih, anaknya siapa? Dibangunin nggak bisa. Itu yang bisa bangun tuh bapaknya. Karena kan dia naik motor kalang ngalor ke arah Kupu sana kan, baru ngomong sama bapaknya, Pak tadi saya aja ngarang kayak gitu. Katanya jangan ngarang. Sampai ke rumah saya, sampai makan segala macam, aduh so badek katanya, badek habis bal-balan. Barang saya ngomong, tadi yang masukin saya semua apa? 2. Bener katanya gitu. Kenapa tadi apa? Masukin bola lagi sore itu saya semua yang bener. Terus kamu dapat duit apa? Ya Allah, kok duit? Katanya seperti nggak ada duitnya. Saya ceritain sampai saya cerita ke situ sekarang katanya. Bapak sampai meninggal nggak percaya. Saya nggak percaya saya ngalamin kayak gitu katanya. Okay. Tapi ditulungin, yang jelas ditulungin sampai situ. Ya. Iya. Lumayan lah ya. Lumayan itu kalau jalan kaki bisa 1 jam mungkin. Lumayan. Oke, Bro Ayung. Terima kasih udah ceritanya Bro Ayung. Iya. Oke, terima kasih Mas Jaya udah berbagi kisahnya juga. Kebetulan ya kami semua tahu lah, familiar dengan jalan tersebut. Memang banyak cerita dulu di lokasi itu. Sekarang sih udah ramai, udah nggak ada angker, udah nggak ada serem-seremnya gitu. Iya. Dulu itu sepi banget, sekarang udah beda banget. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah. Semoga terhibur dengan cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.